Udah pas. Jam 1 kurang 5 menit. Berarti sebelum gosok masih ada waktu 5 menit lagi tuh buat cetan sama Mas Ragil. Mana? Sampai kemana? Itu dia si bebekku. Selamat siang, Mas. Mas udah maem belum? Kalau belum, makan dulu sana biar gak masuk angin. Nanti kalau Mas Ragil sakit, kan aku yang bingung. Inem di sini, Mas Ragil di sana. Makan loh, ojo lali. Tak kirim. Langsung dibalas iki. Ya udah, tak baca dulu ya. Makasih ya Dindaku. Aku baru aja makan nih. Terima kasih ya. Selalu ngingetin Mas untuk makan siang. Mas Ragil. Ngomong-ngomong, kamu sudah makan belum? Kalau belum, makan dulu aja. Aduh, hatiku kok deg-deg kayak gini loh. Padahal cuma chattingan. Tak balas lagi. Mas, nyantai aja yo. Inem gak akan pernah telat kok makan siangnya. Kan di sini hidup Inem teratur banget. Tapi Inem seneng loh diingetin juga sama Mas Ragil. Udah dikirim. Langsung dibalas lagi pesannya. Aku jadi penasaran. Apa ya balasannya kira-kira? Sama-sama, Nem. Aku seneng banget loh dapat perhatian dari kamu, Nem. Aku jadi merasa laki-laki beneran. Kamu emang wanita paling ideal, Nem. Alah. Untung aku duluan yang dapetin kamu. Coba kalau cowok lain yang duluan dapetin kamu, apa enggak bakalan terjadi perang dunia ketiga? Aneh. Iya ini. Masa cuma gara-gara aku bakal terjadi perang ketiga? Aneh. Pasti Mas Ragil mau ngegairin aku ini. Ya sudah, tak balas lagi aja. Mas Ragil iso aja loh. Ya ndak mungkin bisa terjadi perang dunia cuma gara-gara ngeributin aku. Aja loh. Udah ah.
Dilanjut nanti malam aja ya chatnya. Ben, tak kirim gitu aja. Biar Mas Ragil tahu kalau Inem itu bukan tipe cewek yang gampang dibaperin. Lagi pula, tuh lihat, jarum yang gede udah mau nyampe atas. Itu berarti sekarang udah jam 1 tet. Nut. Aku serius banget loh. Biar aku bisa meyakinkan kamu. Apa bisa tak bel yo? Waduh, gawat. Kalau sampai Mas Ragil nelpon, aduh, ini pasti waktunya bisa molor. Aduh, piye iki? Kalau tak angkat, pasti bisa ngalur ngidul omongannya. Tuh, udah jam 1 tet. Aduh, gimana ya? Apa aku korupsi waktu aja kali ya? Ini mah paling gak lama kok, cuma 5 menit. Tapi, kok aku deg-degan ya? Soalnya, aku ini tuh orang yang gak pernah bohong. Kan, si Mbok juga suka wanti-wanti. Kalau hidup itu, yang penting jujur. Orang jujur itu pasti selalu dibutuhkan orang lain. Dengan jujur, hidup itu menjadi lebih mudah. Tapi, aduh, kok aku jadi bimbang loh. Walaupun aku sekarang teleponan sama Mas Ragil, tapi juraganku gak akan tahu toh. Iya iki. Soalnya kan perasaanku lagi kangen berat sama Mas Ragil. Aduh. Gimana ya? Gimana kalau aku korupsi waktu aja 2 menit? Gak apa-apa kan? Ya wes, aku angkat dulu teleponnya. Mas, sorry, aku cuma punya waktu 2 menit loh mas. Iya, jangan lama-lama ya. Soalnya sekarang itu udah jam 1:10 mas. Iya, langsung aja ke intinya ya mas ya. Ya, buruan. Apa? Ya, aku nggak akan pernah lupa dong sama kejadian hari itu. Barusan Mas Ragil nanya, apa aku masih ingat sama kejadian mudik kemarin di dalam bis? Ya, aku masih ingat lah. Kan itu awal mulanya bibit cintaku pada Mas Ragil. Jadi gini guys, tahun kemarin itu kan aku mudik naik bis. Terus kalian tahu gak, yang namanya mudik itu pasti berjubel-jubel toh. Bahkan untuk ngantri aja itu susahnya bukan main. Nah, saat itu aku lagi nunggu di seberang loket bis. Aku tuh bingung loh, gimana caranya ngantri? Uang barang bawaan aku banyak banget. Terus aku di situ cuma mondar-mandir nggak jelas gitu. Sampai aku nggak sadar loh kalau ada cowok yang lagi memperhatiin aku. Itu pun gara-gara ada calo tiket yang memaksaku untuk beli tiket lewat dia. Jadi pas aku marah, saat tangan si calo itu narik-narik bajuku, cowok yang tadi memperhatikanku itu tiba-tiba mendekati si calo itu. Kan aku kan panik loh.
Jadi aku diem aja. Tapi waktu aku denger omongan si cowok itu, aku kaget, marah, dan bengong. Masa aku dibilang istrinya? Tapi aku bingung. Aku cuma bisa diem dan memperhatiin si cowok itu tadi. Gak lama kemudian, si calo tiket itu pergi. Aku langsung duduk lemes dong. Dan cowok itu deketin aku. Dia langsung nawarin bareng. Kebetulan tujuan kita sama, pulang ke Lampung. Katanya dia itu beli tiket 2, tapi saudaranya itu nggak jadi dateng. Ya itu artinya tiketnya bakalan hangus toh. Tapi yang namanya terminal, mana bisa kita percaya mudah gitu aja sama orang lain. Jangan toh. Tapi untuk meyakinkanku, dia bilang ganti tiketnya sampai Lampung aja. Ya wes aku jadi mikir toh. Ya udah, akhirnya aku ikut bareng dia. Nah ini dia dramanya itu saat di atas bus. Aku kan duduk di samping dia. Jadi selama perjalanan di bus itu, cowok itu gak banyak omong. Dia selalu merhatiin jendela. Lama-lama tak perhatiin, dia kok ganteng juga ya. Apalagi pas ada cahaya matahari itu memantul di wajahnya. Itu dagunya, hidungnya. Ya ampun, Inem sampai gak bisa ngedip loh. Padahal itu Inem udah ngantuk, tapi tak pasain. Walaupun cuma dari samping. Tapi waktu dia nengok, Inem langsung pura-pura cuek. Kan malu toh kalau ketahuan lagi ngeliatin dia. Pokoknya waktu perjalanan mudik waktu itu cepet banget deh. Apalagi waktu naik kapal. Udah malam, lampunya juga remang-remang. Ya Inem gak mau turun. Jadi Inem ketiduran. Tiduran di mana yo? Inem ketiduran di pundaknya. Inem kaget loh. Waktu nyampe Bandar Lampung, dia ngebangunin Inem. Ya Inem kan jadi malu toh. Untung semua penumpang lagi siap-siap turun. Jadi gak ada yang ngeliatin Inem. Oh iya, Inem kan ingat kalau udah nyampe baru tiket busnya diganti. Cuman yang pas Inem mau ganti, tiba-tiba dia memegang tangan Inem. Gak usah, buat keluargamu aja. Intinya, abis dari situ dia langsung pergi dan naruh nomor telepon. Dia sambil melambaikan tangan, terus bilang, kalau sudah sampai, jangan lupa call aku ya. Di situ Inem jadi salting banget. Tapi keburu cowok itu hilang. Cowok tadi, ya Mas Ragil itu. Sejak saat itu, kami berdua selalu chattingan. Loh, tadi kan aku lagi teleponan sama Mas Ragil. Kok malah ngigo siang-siang begini sih? Aduh. Halo? Halo Mas? Aduh, udah dimatiin sama Mas Ragil. Mas Ragil marah gak ya? Udah jam 1:30 loh. Aduh, berarti aku korupsi waktu 30 menit. Aduh, gimana?